Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, bagaimana kabarnya? Kembali lagi di keluarga Nurkaya. Pada video kali ini aku ingin cerita sedikit pengalaman tentang operasi sesar yang aku alami di tahun 2017. Jadi kenapa aku harus sesar? Karena yang pertama itu karena plasenta previa, yaitu posisi ari-arinya itu ada di bawah menutupi jalan lahir. Yang kedua karena sungsang atau kepala bayi itu ada di atas. Jadi aku sudah dijadwalkan kapan atau kita juga milih tanggalnya juga kapan harus sesar begitu. Dan waktu itu aku menunggu suami aku gitu ya, yang pulang dari luar Jawa. Dan langsung saja di hari pertamanya itu aku masuk rumah sakit. Waktu itu aku pakai BPJS kelas 1. Aku masuk rumah sakit, kemudian masuk ruangan karena janjiannya operasi jam 8 malam. Masuk, kemudian aku dites semuanya. Terus yang pertama itu ditanya alergi obat atau tidak, kemudian dipasang infus, kemudian dipasang kateter, kemudian disuruh puasa 2 jam sebelum operasi. Jadi stop makan minum sebelum operasi. Nah, kemudian waktu memasuki ruang operasi kita itu hanya disuruh menggunakan baju operasi. Jilbab pun harus dilepas waktu itu. Kemudian saya minta untuk tetap pakai jilbab dan alhamdulillah dibolehkan. Nah, ketika kita memasuki ruangan operasi itu yang aku rasa itu sangat dingin. Jadi semua ada perabotan besar-besar gitu, dan ada segala macam itu, gunting apa segala macam. Dan itu ruangannya sangat dingin, sangat dingin. Kemudian aku masuk di sana, kemudian ditanya sedikit begitu biar agak rileks begitu, karena tegang ya otomatis ya. Takut juga saya waktu itu, takut juga. Tapi mau bagaimana lagi, perjuangan kita seorang ibu ya. Kemudian yang pertama setelah kita ngobrol, kita suruh duduk untuk anestesi, yaitu obat bius di bagian punggung di belakang sini disuntik, dan itu rasanya sakit ya, lumayan sakit lah gitu. Kemudian habis itu disuruh tidur, kemudian yang aku rasakan itu adalah seperti lari-lari begitu, ngos-ngosan lah, kayak susah nafasnya itu tidak rileks begitu, mungkin karena panik dan pengaruh obat. Akhirnya diajak ngobrol lagi, akhirnya tenang lagi. Setelah itu ditanya Pak dokter, ini kita pukul ya kakinya, kerasa nggak kerasa. Nah, ketika waktu itu bilang tidak kerasa, nah itu sudah mulai mau eksekusi begitu, dibelah begitu ya. Dan yang aku rasakan ketika dibelah itu, aku rasanya itu digoyang begitu, jadi kayak diputer begitu yang aku rasakan. Apakah memang diputar beneran atau bagaimana saya tidak tahu, tapi yang jelas itu saya itu yang bagian perut ke bawah ini digoyang begitu ya, digoyang. Dan aku rasa itu hanya sebentar, tiba-tiba ada dengar suara bayi nangis, tapi suaranya itu jauh gitu, jadi bukan di sini gitu. Aku pikir oh itu anak siapa begitu, dan ternyata itu adalah anak saya sendiri. Jadi suaranya di depan situ, tapi aku kurang mendengarkan begitu, aku rasa. Dan waktu itu operasinya berjalan 1 jam, kurang lebih 1 jam di dalam ruang operasi. Nah, setelah selesai saya tidak langsung masuk ruangan teman-teman. Jadi saya di situ disuruh masuk di ruangan depan begitu. Sebelum masuk di operasi ada ruangan tunggu gitu, macam ruang tunggu. Di situ ada bayi saya juga, jadi saya bisa lihat itu ayahnya mengazani di situ. Kemudian tunggu sampai jam 11 malam kayaknya saya baru dikasih pindah. Dan itu sudah agak kerasa sakitnya ya, perih, rasanya itu perih, panas sekali dan perih, dan dibuat gerak tuh sakit sekali. Nah, bisa kebayang nggak itu ketika kan harus ganti bed ya, tempat tidurnya itu harus dipindahkan untuk yang di ruang kamar rawat inap dengan yang di ruang operasi, dikasih pindah. Itu bisa kebayang nggak itu sakitnya, minta ampun, sakit beneran ya Allah.
itu sakit banget. Kemudian sudah kerasa obatnya sudah mulai menghilang dan itu perih, kanan kiri itu susah. Miring pun tidak bisa. Kasih mimi asi itu waktu itu saya tidur begini, tangannya begini, jadi susu saya yang ditarik ke sana begitu, atau anak saya yang ditempelkan karena masih belum bisa miring kanan miring kiri. Dan itu ditarget sama dokter untuk besok harus belajar miring kanan miring kiri gitu, belajar duduk, belajar jalan pula. Di rumah sakit saya 2 malam 3 hari, jadi malam pertama, malam kedua, dan ketiganya itu pulang. Sebelum pulang itu harus mandi dulu gitu. Dan aku rasa, aku cek begitu ya, itu seperti di plaster. Jadi perut kita itu seperti ada plaster gitu, plastik ya, di plaster, sudah seperti di plaster. Itu aku pegang begini dan itu masih pakai kateter ya, sampai pulang tuh masih pakai kateter. Dan kita masih ada buat infus, alhamdulillah waktu itu lancar. Cuma yang sakit itu ketika dimasukin obat ya, dimasukin obat itu rasanya di bagian tangan itu rasanya sakit, nyeri, seperti digigit, digaruk-garuk, tapi kita nggak bisa garuk. Kebayang nggak? Jadi panas sekali, panas, gatel, ceket begitu, tapi kita nggak bisa garuk gitu. Itu rasanya. Dan itu perih sekali. Miring kanan, mungkin karena saya tidak pakai obat yang mahal, saya pakai yang biasa, jadi seperti itu. Kemudian besoknya belajar untuk miring dulu, kanan kiri, kemudian belajar duduk. Yang paling sangat sakit itu adalah belajar duduk. Sakit sekali, perih, sakit. Mau coba dipaksa, tambah sakit, ulang lagi, dipaksa lagi, ini perih, sangat sakit, tidak bisa. Sampai tahan. Bagaimana kita seorang ibu ya, yang penting anak kita lahir sehat selamat, kita berharap kita juga sehat selamat, amin. Jadi itu perjuangan memang sangat sakit. Berjalan, kalau sudah posisi tegak begini tidak apa-apa, tapi kalau posisi yang menekuk gitu, itu yang sangat luar biasa sakitnya. Begini tidak boleh, kita harus jaga agar tidak tidak bengkak ya, karena ada yang bengkak juga gitu ada. Alhamdulillah saya tidak bengkak. Saya hari keduanya saya hari sebelum pulang, hari ketiga ya berarti, sebelum pulang saya melihat bayi di tempat bayi, jalan ke sana, kemudian sudah bisa jalan. Dan sebelum pulang itu mandi dulu, dan sampai di rumah usahakan kita kalau tidur tuh tidak di bawah, kita di atas begitu. Tapi memang sakit, mau naik tempat tidur sakit, mau begini bungkuk sakit gitu. Itu rasanya 1 minggu itu mungkin agak lumayan lah. 1 minggu itu setelah pulang itu kontrol, 1 minggu itu harus lihat itu jahitan, dan 1 minggu setelah kontrol pertama itu langsung dicek di USG apakah ada bengkak atau tidak begitu. Terus dilepas plasternya, tidak salah ya, seingat saya sudah bisa dilepas plasternya. Kemudian saat berapa hari, minggu lagi gitu, kontrol lagi, saya agak rutin kontrol begitu. Itu yang saya rasakan. Dan saya harap teman-teman di sana kalau misalkan ada pilihan untuk bisa melahirkan normal, saya doakan agar bisa melahirkan normal. Itu pun kalau misalkan kita ambil sesar itu karena terpaksa begitu, kita ambil sesar, dan semoga dimudahkan. Mungkin itu saja sedikit pengalaman saya, semoga bermanfaat.